Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sentosa untuk kita semua. Adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sitasi. Di mana sitasi erat kaitannya dalam pembuatan artikel ilmiah dan sebagainya. Adik-adik, tanpa berpanjang lebar, marilah kita lihat pembahasan tentang sitasi. Ya, kita awali dengan pendahuluan tentang sitasi atau pengutipan. Ya, seperti kita tahu bahwa karya ilmiah itu banyak sekali ya contohnya. Ya, salah satu yang mungkin sudah Anda buat yaitu adalah laporan hasil praktikum. Kemudian ada lagi bentuk tulisan ilmiah yang lain adalah laporan hasil penelitian. Ya, laporan hasil penelitian itu biasanya juga dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Nah, dalam tulisan ilmiah itu harus memenuhi persyaratan tertentu. Yang pertama adalah kebaruan dan keaslian ide atau konsep yang disajikan. Atau dalam bahasa istilahnya yaitu novelty atau originality. Kemudian yang kedua, dia harus memenuhi unsur kejujuran atau honesty. Nah, terkait dengan persyaratan kedua, kejujuran, ya, itu harus disertai oleh bentuk penulisan konsep, kemudian pendapat, dan temuan dari pihak lain. Ya. Atau yang sering disebut dengan pengutipan atau citation. Nah, jadi kita harus jujur bahwa dalam penyusunan laporan kita itu pasti ada beberapa teori yang kita ambil dari peneliti ya atau mungkin ahli yang sebelumnya. Nah, kalau kita mengambil teori-teori dari ahli atau peneliti sebelumnya, maka kita harus mencantumkan nama mereka dalam tulisan ilmiah kita. Kemudian ya dalam penulisan ilmiah ya tentang cara pengutipan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi harus ada kaidahnya atau ada tata cara yang kita ikuti. Tata cara yang sering kita ikuti ya dalam bidang pertanian itu justru mengacu pada Asosiasi Psikologi Amerika Serikat atau American Psychological Association yang disingkat APA. Di sini adik-adik bila sering menggunakan Mendeley. Mendeley itu adalah aplikasi yang memudahkan kita untuk mensitasi atau mengutip dari jurnal ataupun tulisan artikel ilmiah lainnya. Yaitu kalau kita cari di Mendeley itu pasti ada opsi. Anda menggunakan kaidah penulisan sitasi yang dari asosiasi apa. Nah, yang biasa kita pilih dalam bidang kita, biologi, pertanian, dan psikologi tentunya, yaitu adalah menggunakan kaidah apa. Nah, ini ada beberapa penerapan prinsip kejujuran dalam sitasi. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yang disebut dengan mensitasi dari sumber aslinya, yaitu atau sumber primer. Ya. Jadi, ketika kita mensitasi langsung dari ahlinya, ya, itu kita harus menuliskan nama dan tahunnya, ya. Dan namanya biasanya adalah nama terakhir atau last name. Ya, seperti kalau di sini Darmawan ya, kita nggak tahu nama depannya siapa, tapi kemungkinan besar bahwa Darmawan ini adalah nama terakhir atau nama tunggal dari orang yang bersangkutan atau author yang bersangkutan. Kemudian tidak lupa kita tuliskan tahun. Kemudian prinsip yang kedua, kita wajib menuliskan nama penulis asli. Ya. Pernyataan atau informasi yang kita kutip ya dengan atau tanpa tahun yang lalu diikuti dengan nama penulis dan tahun tulisan yang memuat pernyataan informasi data yang ia kutip atau sumber sekunder, sumbernya yang kedua. Jadi kita menemukan
pernyataan dari Darmawan, tapi di dalam artikel yang dibuat oleh Arifin. Itu kita harus menyantumkan kata dalam. Ini adalah sumber sekunder Darmawan 2020 dalam Arifin 2002. Itu. Oke, kita coba menelaah tentang pengertian dari sitasi. Pengertian dari sitasi itu sendiri adalah kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut tentu saja pengutipan. Tapi pengertian yang sesungguhnya adalah jadi pada tulisan-tulisan ilmiah ya, penulis atau penyusun lazim menuliskan teori atau pendapat hasil penelitian mereka. Nah, untuk melandasi atau memperkuat pikiran atau hipotesis yang ia sampaikan, penulis teori, pendapat atau hasil penelitian tersebut disebut dengan pengutipan atau sitasi dalam bahasa Inggris, citation. Menurut cara penulisannya, pengutipan secara umum terbagi dalam dua macam, yaitu pengutipan langsung, direct citation, kemudian pengutipan tidak langsung atau indirect citation. Kutipan langsung atau direct citation ya adalah pengutipan pendapat atau buah pakar atau ahli yang kata-kata dan susunannya persis sama seperti pada naskah aslinya. Ya, pengutipan langsung ada dua macam. Ya. Yang pertama adalah pengutipan langsung pendek dan yang kedua pengutipan langsung panjang. Jadi pendek dan panjang. Nah, kemudian dari dua pola kutipan langsung, ya. Jadi kutipan langsung ini atau disebut dengan direct citation, umumnya digunakan dalam tulisan bidang humaniora atau social science. Tapi dalam ilmu eksakta itu jarang dilakukan. Sorry. Oke, kutipan langsung pendek adalah kutipan langsung yang isinya 1 hingga 3 baris saja. Kemudian kutipan langsung panjang adalah kutipan yang terdiri dari 4 baris atau lebih. Cara penulisan kutipan langsung ini ada beberapa hal, ada 3 hal, yaitu yang pertama, posisi KLP harus ditulis terpisah dari teks utama atau body text, kemudian ditulis dengan jarak 1 spasi, dan dapat ditulis dengan tanda petik atau tanpa tanda petik. Contoh ya, ini ada contohnya. Surya Sumantri 1987 menyatakan bahwa perbedaan utama antara manusia dan binatang terletak pada kemampuan manusia untuk mengambil jalan melingkar dalam mencapai tujuannya. Seluruh pikiran binatang dipenuhi oleh kebutuhan yang mendorong mereka secara langsung mencari objek yang diinginkannya atau membuang benda yang menghalanginya. Dengan demikian, sering kita melihat seekor monyet yang menjangkau secara sia-sia benda yang ia inginkan. Sedangkan manusia paling primitif pun telah tahu mempergunakan bandringan, lasso, atau melempar dengan batu. Selanjutnya kita bicara tentang kutipan tak langsung. Ya. Kutipan tak langsung adalah kutipan yang memuat inti pernyataan atau pikiran pakar atau ahli, namun redaksinya diubah atau kita sebut dengan paraphrase ya, yang sebelumnya kita sudah membahas tentang paraphrase. Nah, ciri-ciri dari tidak langsung, ya kutipan tidak langsung itu tanpa tanda kutip dan posisinya menyatu dengan badan tulisan atau body text. Jarak spasi mengikuti body text dan sumber informasi kutipan tidak selalu memuat nomor halaman. Ini ada contohnya kutipan tidak langsung ya. Jadi pertama ini ada pada naskah asli sumber yang dikutip tertulis fotosintesis adalah proses yang terjadi pada daun untuk menghasilkan makanan hasil dari proses kimiawi yang terjadi di dalamnya. Nugraha 1990. Nah, ada lagi
contoh kutipan langsung yang kedua yaitu sebagai berikut. Menurut Nugraha 1995, fotosintesis adalah proses kimiawi yang terjadi di dalam daun untuk menghasilkan makanan. Ya, kelihatannya dua kutipan ini terlihat berbeda ya, kilas. Tapi ternyata setelah diamati, mereka membicarakan tentang fotosintesis. Proses yang ada di dalam daun, ya, yang disebut dengan fotosintesis, yang dapat menghasilkan makanan, ya, untuk tumbuhan. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak harus mensitasi dengan titik koma kata-kata yang sama, tapi yang penting makna atau mungkin maksudnya itu tidak berubah. Nah, itu adalah disebut dengan kutipan tidak langsung. Tidak usah menggunakan spasi yang lain atau dia diberi tanda petik itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah sitasi. Karena kutipan tidak langsung itu selalu masuk ke dalam body text di dalam paragraf tersebut. Nah, kaidah-kaidah pokok pengutipan tidak langsung atau indirect citation itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus memahami isi kalimat atau alinea paragraf yang kita akan kutip. Kemudian kita harus menulis ulang, ya, isi kalimatnya atau paragraf tersebut secara lebih ringkas, ya, bila itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua, lakukan refreshing atau untuk pengutipan kalimat atau paraphrasing untuk pengutipan paragraf. Jadi kita mungkin mengubah beberapa padan kata yang sesuai gitu, tapi tidak mengubah maksud dari kutipan kita. Yang harus kita ingat. Kemudian yang ketiga, sesuaikan susunan tulisan hasil refreshing atau paraphrasing dengan bagian tulisan yang telah ada sebelumnya. Yang keempat, guna mendapat gambaran yang lebih nyata, perhatikan contoh-contoh indirect citation dalam slide berikutnya. Oke, ini ada beberapa contoh dari kutipan-kutipan tidak langsung. Nah, ini original teksnya seperti ini ya. Ini Seng 1990 state conservation farming is a type of farming system that reduces soil erosion and maintains or improves land productivity at the same time, from the purpose of benefiting farmers and nations' soil and water resources. Nah, itu sebenarnya kalimatnya yang asli seperti itu. Kemudian kita melakukan indirect citation. Ya. Steng 1990 states that conservation farming is a type of farming system that aims at reducing erosion as well as keeping or improving land productivity for benefiting both the farmers and the nation's soil and water resources. Ya, jadi kita mengubah beberapa kata ya. Jadi namun tidak boleh merubah maksud dari original teksnya atau kalimat aslinya gitu. Ini kalau sekilas memang berbeda tapi ternyata maksudnya sama ya. Jadi konservasi yaitu pertanian itu dilakukan untuk mencegah erosi gitu ya. Nah, jadi sebagai digunakan untuk tapi juga untuk mengolah lahan dan meningkatkan produktivitasnya. Untuk dua keuntungan yaitu untuk petaninya dan juga untuk sumber daya air dan tanahnya juga, menjaga kelestarian sumber daya tanahnya juga. Sama, tapi bentuknya sekilas itu berbeda. Ada lagi contoh yang kedua. The original text-nya seperti ini ya.
According to the Stein and Bures 1993, an entrepreneur is a person who manages, organizes, and is ready to take all risks in taking advantage of new business opportunities. Untuk indirect citation-nya, Stein and Bures 1993 state that an entrepreneur is a person who is capable to take advantage from business opportunities. Ya, jadi ini adalah suatu teori tentang entrepreneur ya. Entrepreneur itu punya keahlian memanage, mengorganisasi, dan berani mengambil resikonya ya untuk jadi peluang bisnis yang dia bangun. Dan kita indirectnya pun maksudnya pun sama ya. Jadi dia punya kemampuan untuk mengelola bisnisnya untuk mencapai keuntungan atau kejayaan. Tapi ini tidak hanya seperti ini saja, perubahan dari original teksnya ke the indirect citation-nya seperti ini. Bisa saja seperti ini bentuk keduanya ya. Jadi Stein dan Bures berada di dalam kurung di akhir kalimat. Contohnya seperti ini. An entrepreneur is a person who has a ability to take a benefit from business opportunities. Sama juga, jadi entrepreneur itu punya kemampuan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan bisnisnya. Ya. Sama, tapi sekilas nampak berbeda. Gitu. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Insya Allah di minggu depan kita akan melakukan library tracking ya langsung di perpustakaan pusat Universitas Muria Kudus ya. Namun demikian untuk mengurangi kerumunan kami akan jadwalkan ya gitu. Jadi tidak semuanya ikut, tapi nanti ada beberapa nama-nama yang akan Bu Nova rilis gitu di Sunan. Nah, nama-nama tersebut nanti yang bisa ikut ke perpustakaan pada minggu tersebut. Nah, untuk pertemuan yang berikutnya, kami juga akan merilis lagi anak-anak siapa yang akan ikut tracking library di perpustakaan pusat. Ya. Oke, seperti itu dulu dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.